betul ini kepunyaan orang yang ingin kamu pelet? Iya betul. Nyi, itu dia laki-laki yang saya maksud, Nyi. Astagfirullahaladzim. Nyi, kenapa? Kenapa kok jadi kayak gini? Pelet yang kukirimkan itu ternyata tidak mempan. Mungkin karena agamanya sangat kuat. Jadi dirinya terpagari oleh berbagai bentuk balak yang datang kepadanya. Gagal lagi. Sialan. Gimana lagi sih gue mesti dapat 1 juta Sadi? Pokoknya gak boleh ada wanita manapun yang ngedeketinnya. Kinar. Katanya lo pacaran ya sama Herman, anaknya Pak Sanif yang juragan beras itu? Iya. Gak bener, teman biasa aja kok. Emangnya kenapa? Mana ada laki-laki mau sama lo? Yang ada juga, kalau orang cacat itu jodohnya orang cacat juga. Beneran lagi? Tau gak sih? Orang buta kan jodoh juga orang buta. Dan kalaupun si Herman itu mau jadi suaminya, itu bukan karena cinta, tapi karena harta warisan ibunya yang janda kaya raya itu. Dasar cacat. Dasar cacat. Kinar, kamu ada apa, nak? Winda menghina saya, Bu. Kenapa sih dia benci banget sama kamu? Entahlah, Bu. Bukan hanya Winda. Semua orang di kampung ini melihat saya seperti cici. Kinar harus sabar sampai kapan? Sampai Kinar mati. Astagfirullahaladzim, kamu nggak boleh bicara seperti itu, nak. Ibu ngerti perasaan kamu. Ibu juga ngerti apa yang kamu pikirkan. Tapi di sini ibu cuma mohon sama kamu. Kamu harus sabar dan tabah. Rezeki, jodoh, dan maut itu sudah Allah yang atur. Kamu yang sabar ya. Herman, saya udah dengar semua yang kamu katakan pada Winda. Dasar picik. Di depan saya kamu bersikap manis dan simpati. Tapi di belakang saya, kamu hina saya habis-habisan.
bagus kalau lu udah tahu. Itu benar. Lagian, gak ada cowok kampung sini yang mau jadi suami lu. Lu udah tua. Saya juga nggak berharap punya cowok kayak kamu. Bagus. Dan gue juga nyesel berteman sama gadis cacat kayak lo. Brengsek! Seenaknya kamu tampar muka orang. Dasar gadis lumpuh! Brengsek! Enak bener ya kamu tamparan orang, hah? Tega banget kamu, Herman. Balikin tongkat saya. Ah! Ambil sendiri. Rasain. Astagfirullahaladzim. Mbak, Mbak kenapa? Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tolong ambilkan tongkat saya. Mbak, kakinya lumpuh. Kaki saya lumpuh sebelah. Mbak. Saya bantu. Pelan-pelan, bismillah. Terima kasih. Mbak nggak apa-apa. Saya Ardi. Kinar. Saya dokter di puskesmas. Masya Allah, kaki Mbak cedera, saya coba obatin di puskesmas ya. Wih, sini, wih, cepetan. Wow, Kinar sama dokter Ardi. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, Kinar, kalau boleh saya tahu, tadi apa yang terjadi sama kamu di jalanan ya? Ada yang membuang tongkat saya. Mungkin dia kesal sama saya. Terlaluan. Sialan, kenapa sih perempuan cacat itu pakai akrab-akraban segala sama dokter Ardi? Kapan kenalannya? Lo sih kalah cepet, keburu disamber deh tuh orang. Apa lu bilang? Lu ngeremehin gue? Enggak lu. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menolong saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati. Iya. Kinar, ada yang mencari kamu tuh. Siapa, Bu? Katanya dokter dari puskesmas. Kamu kenal dia? Mudah-mudahan kedatangan saya nggak ganggu ya.
Nggak apa-apa. Tahu dari mana rumah saya? Dari Winda. Kenal kan? Oh ya, maaf, kaki kamu udah berapa lama lumpuh? Kira-kira sudah 20 tahun akibat kecelakaan. Saya rasa kamu harus coba terapi. Metode kedokteran sekarang sudah sangat maju. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu semampu saya. Kamu bisa datang ke puskesmas kapanpun kamu mau. Memang butuh kesabaran yang lebih kalau kamu mau cepat sembuh. Saya yakin kalau kamu rajin ikut terapi bimbingan saya, insya Allah kaki kamu bisa berjalan dengan normal lagi. Terima kasih, Mas. Sudah memberi saya semangat hidup. Kinar, sebenarnya saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Saya mau kamu tahu kalau sebenarnya dari pertama kali saya ketemu kamu, saya sudah tertarik sama kamu. Kamu mau jadi kekasih saya? Saya serius, Kinar. Saya nggak peduli dengan keadaan kamu. Saya nerima kamu apa adanya. Malah kalau kamu mau menerima cinta saya ingin sekali cepat-cepat menikah dengan kamu. Syukur alhamdulillah kalau akhirnya dokter muda itu mau melamar kamu. Berarti Ibu setuju? Tentu saja, sudah baik, sopan, dokter pula. Tapi Mas Ardi bilang, cinta nggak mengenal kekurangan fisik jika dilandasi hati yang tulus. Ibu senang sekali dengar saya. Akhirnya jodoh kamu datang juga. Anak ibu. Dewan. Sebagian dulu ya, bagi rata bertiga. Sisanya ntar kalau tugas ini udah selesai. Ingat, sesuai dengan rencana gue. Tenang aja, semua beres. Gue juga dendam sama dia. Dia pernah marah sama gue. Gue nggak mau tahu. Kalian bertiga mesti memperlakukan Kinar sebejat mungkin. Gue pengen perempuan cacat itu ngerasakan penderitaan selama-lamanya. Oke, beres. Ya. Siapa kalian? Diam! Siapa kalian? Diam! Diam nggak lu? Atau lu mau mati?
merasakan keperawanan jadi cacat seperti apa? Jangan! Saya mau. Alah udah, cuma sekali seumur hidup. No problem lah ya. Gua dulu yang perawanin si Kinar. Wow. Ini sudah jam 8 malam, Nardi. Apa tadi dia nggak bilang setelah dari puskesmas mau kemana gitu? Enggak, dia nggak bilang mau kemana-mana kok, Bu. Habis dari terapi, dia bilang dia mau langsung pulang. Ya udah, Ibu sabar, Ibu tenang. Saya coba cari ya. Ya. Yaudah. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ardi. Kinar? Kamu? Mas. Kinar? Loh, kamu kenapa? Kinar, kamu kenapa? Mereka. Mereka memperkosa saya, Mas. Astagfirullahaladzim, Kinar. Siapa yang perkosa kamu? Bilang, Kinar, siapa yang perkosa kamu? Kinar. Mas. Jangan bilang sama ibu ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau ibu sedih. Astagfirullahaladzim. Kinar, saya rasa lebih baik jangan ada yang ditutupin. Nanti saya yang bilang sama ibu kamu. Saya akan kasih pengertian ibu kamu. Tapi kamu ngomong sama saya, siapa yang perkosa kamu? Siapa yang perkosa kamu, Kinar? Bilang, Kinar. Kinar, bilang siapa yang perkosa kamu? Maafkan Kinar, Bu. Ibu bisa marahin Kinar. Bahkan ngusir Kinar karena Kinar sudah buat aib, Bu. Kinar rela. Mas Ardi. Maafkan Kinar. Kinar sudah nista, Mas. Enggak, Kinar. Apapun yang sudah terjadi sama kamu, saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Tapi saya udah gak perawan lagi, Mas. Saya nggak peduli. Gusti Allah, ini cobaan. Kita harus tabah dan semakin tawakal. Ibu juga kaget. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah anak kandung ibu. Mustahil. Ibu gak akan pernah ngusir kamu, nak. Kinar, kamu yakin kenal salah satu dari mereka? Saya gak mau berprasangka buruk, Mas. Tapi sepintas saya lihat wajahnya wajah Herman. Dia kan teman kamu. Enggak, enggak, enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin, Kinar. Tapi wajahnya mirip Herman, Bu.
Kinar gak sengaja, bukan sendoknya. Lo semua udah pernah tahu belum? Kalau si Kinar sekarang nih udah 3 hari udah di rumah. Sudah kita garap di hutan waktu itu. Dan kayaknya si Winda itu suka banget sama kita. Jadi dia bakal ngasih job lagi kita kalau si Ardi masih setia sama si Kinar. Tapi man, lu nggak khawatir apa? Tampang lu kan udah kelihatan. Lu gak usah khawatir, gak usah takut. Gue yakin dia pasti lupa. Tuh gue bikin pingsan. Pak dokter. Kamu yang namanya Herman. Iya, ada apa ya? Kamu yang perkosa Kinar kan? Nggak mungkin lah, saya kan teman baiknya. Jangan bohong kamu. Kamu pelakunya kan? Sini kamu. Bangun. Mari Nardi. Kinar, Kinar, ada Nak Ardi. Tolong buka pintunya, Nak. Kinar, Kinar. Kinar, Kinar, ada Nak Ardi nih, Nak. Keluar. Kinar, buka pintunya, Nak. Kinar. Bu, udahlah, nggak apa-apa. Saya bisa ngerti kok. Ibu khawatir sekali, Nardi. Sudah 3 hari ini Kinar nggak keluar kamar. Nggak mau makan. Ibu takutnya sakit. Tadi gimana keadaannya Kinar? Dia masih belum bisa melupakan musibah itu, Win. Kelihatannya dia stres. Dia menolak untuk menemui saya. Ah, udah deh, Mas Ardi nggak usah risau. Lagian, emang Mas Ardi masih mau sama dia? Kinar itu udah nggak perawan lagi. Saya nggak akan pernah berhenti mencintai Kinar apapun yang terjadi sama dia. Cinta saya hanya untuk Kinar. Kamu serius dengan keinginanmu? Saya serius. Saya ingin melihat mereka semua menderita. Baiklah. Berarti kamu harus siap menjalani ritual terlebih dahulu sebelum mendapatkan Raja Gondomayit. Ini sejenis ilmu hitam yang mampu membuat orang yang kamu benci menderita seumur hidup, tersisa lahir batin dan stres. Lalu saya harus melakukan apa, Nyi? Kamu harus jadi teman tidur semalaman bersama siluman buaya. Kalau kamu sanggup, aku akan panggilkan mereka. Bagaimana? Kamu sanggup menerima ritual ini? Win, sanggupin aja. Dia itu dukun hebat. Baiklah, Nyi. Saya sanggup. Nah, buaya-buaya itu akan jadi teman tidurmu hingga sebelum azan subuh terdengar. Ayo kita pergi, tinggalkan dia sendiri. Bisa. Jangan takut, jangan takut.
kesakitan yang masih kamu rasakan saat ini adalah risiko dari ritual ini. Tapi kamu sudah berhasil melewatinya. Sekarang, kamu pulanglah. Lalu ini yang terakhir. Apa ini, Nyi? Botol itu berisi cairan darah manusia, lengkuas, 7 buah jarum pentul, 3 buah gigi yang dicabut dari mayat yang sudah dikubur 14 hari. Lalu 3 buah kelabang mati. Jika botol itu dikocok-kocok, maka orang yang kamu benci akan menderita fisik dan batinnya. Paham? Paham, Nyi. Satu lagi, perhatikan kelabang yang sudah mati itu. Ingat, suatu saat kelabang-kelabang itu bisa hidup kembali. Kok bisa, Nyi? Itu pertanda keselamatan kamu terancam. Bisa saja salah satu dari mereka disakiti itu mengetahui bahwa kamu menyantet mereka. Lalu apa yang mesti saya lakukan, Nyi? Segera temui aku lagi, biar aku yang ngatasin. Ingat, selama kelabang itu mati, kamu tetap aman. Baik, Nyi. Kinar, kamu kenapa, Kinar? Kinar, ya Allah, Kinar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kinar. Bu, apa yang terjadi sama saya, Bu? Dari mana datang kelabang-kelabang itu, Bu? Kira takut, Bu. Rasanya perih sekali, Bu. Ibu juga nggak tahu datangnya kelabang itu dari mana. Tapi sekarang udah nggak berasa apa-apa, Bu. Tapi aku masih takut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mampus lo sekarang. La ilaha illallah hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati
nggak boleh nyerah. Kejadian semalam itu sangat aneh dan mengerikan sekali, Nardi. Ibu nggak tahu dari mana datangnya kelabang-kelabang dan ular raksasa berkepala cabang 3 itu. Tapi ibu sama Kinar baik-baik aja kan? Alhamdulillah kami baik-baik saja. Saya nggak mau ketemu Mas Andi bukan apa-apa, Bu. Tapi saya masih trauma. Saya merasa kotor dan hina jika bertatap muka dengan Mas Andi, Bu. Dia laki-laki yang sangat baik. Ibu mengerti, Nak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keselamatan dan perlindungan ya Allah untuk wanita yang berhati mulia yang hamba cintai ya Allah. Kuatkan imannya ya Allah. Tegarkan hatinya ya Allah. Amin, amin, amin. Kinar, kamu harus mampus. Kamu harus mampus, Kinar. Kamu harus mampus.
Kamu harus mampus. Kamu harus mampus, Tina. Kamu harus mampus. Aduh, kepalaku gatel. Aduh, gatel. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup berarti nyawa gue terancam. Gak bisa, gue mesti ke dukun itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang terjadi sama anak saya? Ya Allah, Kinar. Kinar, ya Allah. Cepetan dong! Kita mesti cepet nyampe ke dukun itu! Iya tunggu, ibu udah ngebut. Buruan! Cepat! Masya Allah. Subhanallah ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hasil terawal dan diperkuat oleh kesaksian teman dekatnya Winda, Siti, kejadian ini memang ada kaitannya dengan ilmu hitam. Kami sangat menyesalkan ini. Siti juga memberitahu bahwa memang Herman, Jono, dan Tatang, maaf, yang memperkosa Kinan.
Percaya atau tidak, kematian Winda, Herman, Jono, dan Tatang itu karena berbaliknya santet yang dilepaskan Winda kepada Kinar. Begitu pula dengan tangan Winda yang berjumlah 4. Subhanallah, itulah azab Allah. Saya yakin sekali, ini semua karena kuatnya iman kalian. Sehingga Allah melindungi kalian dengan cara-caranya tersendiri. Yang bahkan tidak masuk di akal sekalipun. Bu, makasih ya udah melindungi Tina. Mas Afi, makasih ya Mas Afi udah setia sama Kinar. Kinar tahu cinta Mas Afi sangat tulus dan suci sama Kinar. Kinar, saya janji. Saya akan selalu ada di samping kamu. Dalam keadaan apapun. Sampai kematian memisah. Alhamdulillah.